Mas Hasto, di salah satu artikel online yang saya baca, Anda sempat menyebut gini, nggak mungkin kita mecat presiden jadi anggota PDI Perjuangan. Kenapa gitu? Ya kita harus bedakan juga dong. Kami kan diajarkan tata krama juga. Pak Jokowi berperan dua. Satu, sebagai seorang presiden yang seharusnya membangun supremasi hukum, membangun legasi terhadap demokrasi, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, dan menjalankan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya. Yang kedua, sebagai Bapak Mas Gibran, yang tidak boleh seharusnya ada vested of interest, apalagi beliau sedang menjabat. Persoalan nepotisme ini karena sedang menjabat, berbeda dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan. Bagi kami, Pak Jokowi sebagai presiden, kami tetap hormati. Tetapi apa yang dilakukan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap sumpah presiden, ketika itu dilanggar, kami tidak bisa membiarkan itu. Maka kemudian kami melakukan berbagai upaya. Baik itu proses hukum seperti apa yang terjadi MK sekarang, proses politik yang ada di DPR, dan menggalang suara rakyat. Tapi pada akhirnya segala sesuatunya, partai kan di atas partai ini ada rakyat. Rakyatlah yang juga akan menentukan sosok pemimpin mana yang betul-betul membangun komitmen bagi bangsa dan negara, sosok pemimpin mana yang membangun komitmen pada akhirnya hanya pada keluarga. Tapi seberapa berat pemilu kali ini ketika ada perang saudara? Saya bilang perang saudara di dalamnya, Mas. Kita nggak pakai istilah perang lah. Kita pakai istilah apa dong? Ya, inilah realitas kehidupan bahwa seseorang bisa berubah karena kekuasaan, padahal kami kawal selama 23 tahun. Saya baru tahu tadi dari Pak Komarudin Watubun. Ternyata ketika mencalonkan sebagai gubernur, kami nggak tahu sama sekali kekayaan Pak Jokowi. Ya kami lihat beliau sosok yang sederhana, makanya kami gotong royong. Pak Komarudin itu sampai menjual mobilnya. Mas Prananda itu sampai mengumpulkan dana saksi 6,2 miliar. Pengurus-pengurus partai kami, yang sebagian besar dari kalangan rakyat biasa, mengumpulkan di Jakarta 1,4 miliar. Itu sebagai modal Pak Jokowi sebagai calon gubernur. Meskipun di internal juga ada suatu dinamika, tapi kami memberikan prioritas kepada Pak Jokowi. Ketika 2014 seluruh jajaran partai memberikan dukungan kepada Ibu Mega, ya pada akhirnya Ibu juga memberikan mutiara terbaiknya kepada Pak Jokowi. Dan kita dibandingkan dengan survei saat itu hampir 21%, perolehan PDI 18, sekian persen. 2019 hal yang sama. Ibu Mega nggak minta sesuatu secara terbuka. Ibu hanya meminta sebelum Pak Jokowi dicalonkan pada periode kedua, saya yang menjadi saksi adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena itulah agar kita bisa berdikari di bidang ekonomi, kita harus menguasai ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Nggak minta berapa jumlah menterinya, berapa, nggak ada sama sekali komitmen untuk itu. Kita juga bergotong royong. Seluruh anak ranting-ranting, bahkan begitu banyak yang meninggal karena semangat juangnya sampai kelelahan. Mbak Esti 2019 itu sampai mau ditembak oleh oknum tentara karena mendukung Pak Jokowi karena ketatnya persaingan saat itu. Kami juga sama, tapi kami diajarkan bukan orang yang suka menghitung terhadap apa yang kami lakukan. Tetapi ini yang terjadi kan bukan karena terhadap PDI, terhadap konstitusi, terhadap demokrasi. Maka semengapa saya juga menyuarakan itu, karena agar apa yang telah dibangun dengan susah payah ketika kita masuk dalam sisi gelap kekuasaan pada zaman Orde Baru dan kita memulai zaman demokrasi, itu tidak terjadi lagi berbagai persoalan-persoalan yang mematikan demokrasi. The darkness of the Indonesian democracy.